5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Febrina dari SMA Negeri 1 Torgamba, Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Ahmad Dahlan angkatan keempat tahun 2021. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan video peer teaching saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu Dodi. Pagi. Aduh, senyumnya manis sekali. Sekali ya Ibu hari ini bisa kembali bersama kalian di kelas biologi. Di peraturan kita sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Di mute ketika nanti Ibu lagi menjelaskan. Kemudian ketika temanmu sedang mempresentasikan materinya ya, tolong nanti kita mute mic gitu ya. Oke, sebelum belajar gitu Leo, tolong pimpin dulu doa dulu nak, biar pembelajaran kita ini berjalan dengan baik. Siap. Oke, teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Leo ya. Sama-sama. Oke, Bu. untuk menambah semangat kita ya, Ibu punya lagu nih, lagu pembukaan. Ayo kita belajar biologi, menguat keajaiban alam ini. Ayo kita semangat belajar biologi, dijamin kita semua pasti happy. Semangat ya. Nah, jadi Ibu harapkan nanti selama pembelajaran biologi ini semuanya happy ya. Nah, oke. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ini ya. Ingat nggak tentang apa minggu lalu belajarnya? Tentang Sium. Sium, oke. Siumnya jangan kuat-kuat ya. Paramecium ya kan. Nah itu kita belajar udah tentang reproduksinya. Nah sekarang kita belajar temennya si paramecium ini, ya. Jadi kita akan belajar mengenai reproduksi dari Plasmodium. Ini teringatnya ini udah pada ngecek GCR belum ini ya? Kayaknya Saya sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. GCR Bu ini lah. dicek aja Bu. Ibu cek ya. Oh, Ibu tengok dulu Iya. nih GCR kalian ini Itu ya. sile pasti belum itu Bu. Oh my God. Udah, Bu. Cek dulu ya. Nah, ini sudah ada ini Ibu bagi di GCR, Nak. Nih. Oke, sudah ada peranan protozoa ya. Di sini materinya sudah lengkap, tinggal kamu pelajari saja. Nanti kita di akhir ada quiz TTS ya, jangan kerjakan dulu nanti di akhir ya. Kemudian absen ini. Sudah absen ini? Ayo yang lagi kok belum absen. Ini si Ena sama si Miss absen. Iya, segera ya. Oke lah, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran kita ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti kamu akan mengetahui bagaimana proses reproduksi dari Plasmodium, begitu ya. Kemudian juga kamu akan mengetahui bagaimana peranan dari protozoa. Jadi kita belajarnya kali ini fokus ke reproduksi Plasmodium dan peranan protozoa. Coba dulu ini, siapa yang tahu kira-kira ini? Mana nyamuk malaria, mana nyamuk demam berdarah? Ayo, siapa yang tahu? Oh ya, ayo Dwi. Itu Bu, yang atas demam berdarah, yang bawah malaria. Soalnya yang atas ada bintik-bintiknya putih itu ya Bu ya? Iya. Yakin? Yakin kamu? Nggak tahu. Yakin apa enggak? Udah ada gigi belum? Nggak tahu pernah digigit apa belum. Ya, ada yang lain yang mau memberi pendapat? Kalau nggak ada, baiklah kita buktikan dulu jawaban dari Dwi. Nah, ini dia. Yang ada bintik-bintik hitam itu adalah Aedes aegypti. Dia sebagai vektor pembawa virus Dengue, yaitu penyebab demam berdarah. Nah, yang sebelahnya tadi kalau gambar awalnya di bawah dia, itu Anopheles. Dan itu sebagai vektor pembawa Plasmodium. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang menyebabkan penyakit apa? Malaria, Bu. Oh iya, malaria. Jangan salah ya, bukan malarindu, malaria. Loh, Bu, berarti disebabkan oleh nyamuk ya Bu ya? Nah, itu dia tadi. Kita harus meluruskan persepsi
kalian sama ini, karena banyak yang nyangka memang penyakit DBD, malaria itu disebabkan nyamuk, karena kan nyamuk yang gigit gitu ya, dari nyamuk dulu. Buktikan dulu ya, kamu nanti cek sendiri nyamuk atau bukan nih yang membuktikannya. Ada video ini, Ibu tar dulu video ini, bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Siklus hidup malaria di manusia. Apa yang terjadi setelah ini? Itu adalah Plasmodium. Jadi dia masuk melalui gigitan nyamuk untuk dengan aliran darah. Ini video ini itu nanti kamu perhatikan untuk apa ya, menjawab tugas mandiri kamu ya. Oke, coba sampai sini dulu. Kalau sampai sini dulu tadi berarti yang terjadi pada tubuh manusia itu reproduksinya seksual atau aseksual ya? Siapa yang bisa jawab ini? Aseksual bukan, Bu? Oh, pinter sekali. Bravo, bravo. Ya, aseksual karena tidak ada tadi peleburan gametnya ya, dia masih membelah-membelah saja. Membelah diri. Nah, jadi seksualnya di mana? Seksualnya di sini ya, di tubuh moskitu itu. Jadi tadi si gamet tadi, waktu si nyamuk tadi mengisap darah manusia, gametnya pindah ke dalam tubuh nyamuk ya. Gamet betina dan gamet jantannya. Oke. Maka nanti akan terjadi fertilisasi. Oke. Nah, itulah yang terjadi pada siklus hidup Plasmodium. Bagaimana? Sudah terjawab itu soal-soal di LK Mandiri kamu? Soalnya berkaitan dengan itu kan? Ya, iya tadi sesuai, Bu. Ada. Jadi langsung bisa menjawab. Oke, baguslah. Kalau begitu kita lanjut ke LK yang kedua yaitu kerja kelompok. Nah, hasil diskusi kamu yang mengenai trypanosoma ya, itu ada di LKPD kita. Bagian kerja kelompok. Ayo, nah coba semuanya kerja di sini dulu ya. Tadi kelompok 1 dan kemudian kelompok 2. Oke, ini kita bagi dulu ya. Nah, ayo masuk dulu ke sini kalian semua. Bagi di chat room ini. Tuliskan nama kelompoknya. Yang kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Dan tuliskan hasil diskusi kamu. Ibu kasih waktunya diskusi berapa menit ya kita? 5 menit cukup ya. Oke, ini Enes sudah bergabung. Ya. Yuk, cek lagi. Ya, Eka. Yuk, kelompok 1 tulis di kelompok 1. Kelompok 2 tulis di kelompok 2 ya. Jawabannya ya. Oke, Listi sudah masuk ini. Kelompok 1 ada Dwi, ada Eka, ada Puji. Oke, sip. Ada Enes. Kita diskusikan hasilnya kan? Yuk. Kalau begitu kita presentasikan dulu ini ya. Kelompok 1, coba dulu siapa nih perwakilan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan presentasi, Nak. Baik, Bu. Hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 1, kami menyimpulkan artikel yang di atas itu yang Ibu tampilkan kurang tepat. Karena yang menyebabkan malaria itu trypanosoma, bukan lalat tsetse. Sedangkan lalat tsetse kan di sini hanya sebagai perantara saja, Bu. Oke, terima kasih kembali Eka. Coba ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi kira-kira setuju dengan pendapat kelompok 1? Ya, silakan, Nak. Ya, saya ingin bertanya ya tadi, pertanyaannya itu, jadi bagaimana lalat memasukkan trypanosoma ke dalam tubuh manusia? Sementara lalat itu kan biasanya hanya menjilat makanan. Kelompok 1 yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kalau lalat sese berbeda, itu karena tipe mulutnya adalah penghisap. Jadi lalat sese bisa menghisap darah manusia. Bahkan pada lalat sese tidak hanya betina yang menghisap darah, tapi jantannya pun juga menghisap. Jadi lalat sese itu dua-duanya bisa menghisap baik jantan maupun betinanya, Bu. Begitu, Mbak Feni. Ya. Oke, terima kasih Puji ya. Jadi benar kata si Puji, jadi untuk lalat sese ini khusus tipe mulutnya menusuk dan menghisap darah. Jadi dia bisa menghisap darah sama seperti nyamuk ya. Oke, bagus Puji jawabannya. Kamu sudah melakukan literasi berarti ya. Kalau begitu coba kelompok 2 dulu presentasi, Nak. Siapa nih dari kelompok 2 yang mau presentasi? Saya deh, Bu. Oke, silakan Leo. Iya, Bu. Jadi kan pertanyaannya, coba kamu analisis, mungkinkah penyakit tidur yang ada di Afrika bisa sampai ke Indonesia? Dari artikel yang kami baca tadi, Bu, ya, itu kan sebelumnya itu orang Afrika yang paling banyak, Bu, terkena penyakit tidur ini. Tapi kalau misalnya terjadi di tempat lain, itu bisa ada kemungkinan karena orang-orang itu kan berpergian atau melakukan perjalanan. Bisa saja orang-orang Afrika itu membawa parasit tersebut ke tempat lain. Salah satunya adalah ke Indonesia. Nah, makanya bisa terjadi penyebaran. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Leo atas pemaparannya.
Bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat Leo atau ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi, Bu. Oh iya, silakan Enes. Iya, yang disampaikan Leo tadi, jika orang Afrikanya ke Indonesia itu bisa menularkan penyakit ini ya. Jadi faktornya tadi kan lalat sese. Selama lalat sesenya itu tidak ke Indonesia dan menusuk orang kita itu tidak akan menular. Begitu menurut pendapat kelompok kami, Bu. Jadi kalau dia bisa menular kalau apa yang datang ke Indonesia? Lalat sesenya, Bu, bukan orang. Kalau lalat sesenya yang datang ke Indonesia ya. Bagaimana yang lain, setuju dengan pendapatnya Enes? Setuju, Bu. Setuju Eka? Setuju, Bu. Berarti kalau misalnya si orang Amerikanya bawa lalat ke sini baru ya? Ya, kalau orangnya saja, Bu, tidak mungkin tertular. Beda kalau corona. Beda kalau corona ya. Oke. Jadi penyakit tidur yang tadi ternyata terjawab bukan disebabkan oleh nyamuk ya. DBD, apalagi malaria, apalagi tadi? Penyakit tidur. Penyakit tidur. Iya, itu bukan disebabkan olehnya nyamuk ataupun lalat, benar ya? Iya, Bu. Oke, coba dulu. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, ini tadi reproduksi Plasmodium ada 2 ya kan? Ada apa aja tadi? Seksual dan Reproduksi aseksual. Iya, ada seksual dan aseksual. Kalau dia seksual itu terjadi di tubuh siapa? Nyamuk. Iya, kalau aseksual di tubuh Manusia. manusia yang aseksual. Seksual. Kalau tadi penyakit ternyata malaria bukan disebabkan oleh nyamuk ya, jangan salah lagi ya, tetapi iya Plasmodium bukan nyamuk. Nyamuk hanya sebagai faktor. Kemudian tadi kalau penyebab penyakit tidur itu adalah terima kasih Leo ya. Salah ya, Bu ya, masih salah ya. Lalat sese itu hanya sebagai faktor juga. Oke ya, jadi hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kemudian ingat tadi ya di Classroom tadi ada kuis ya kan? Ada kuis TTS, itu kamu kerjakan. Kemudian untuk penugasan kamu di rumah ya, penugasan kamu di rumah itu nanti Ibu mau kalian menggali lagi peranan-peranan negatif dari si protozoa. Karena tadi Ibu cuman contohkan 2, yaitu Plasmodium penyebab malaria dan Trypanosoma penyebab penyakit tidur. Sebenarnya banyak nak, banyak sekali. Jadi kamu bisa nanti cari literaturnya dan kamu buat laporannya dalam bentuk yang namanya poster, ya. Jadi nanti tolong buat posternya, poster yang semenarik mungkin, ya kan? Karena nanti ada ininya, ada kriteria penilaiannya. Coba ini ya, sebenarnya di LKPD sudah ada ya keterangannya ya di akhir ya. Nih. Oke ya, jadi setelah pembelajaran ini kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat poster, dan posternya itu ada beberapa kriteria yang harus kamu lengkapi, dari identitasnya, isi poster, estetikanya, publikasi posternya. Nah, untuk publikasi kamu bisa pilih boleh di Facebook atau di Instagram, dan nanti yang menjadi indikator penilaiannya adalah berapa jumlah like-nya. Jadi kamu share sebanyak-banyaknya, semakin banyak like-nya, semakin tinggi nilaimu ya. Poinnya maksimal 4 per ini ya, per indikator poinnya maksimal 4. Dan ketepatan waktu pengumpulan poster. Jadi Ibu sangat senang sekali ketika kalian tepat waktu mengumpulkan tugas. Oke, contohnya kalau ini Ibu kasih contoh malaria. Kamu boleh yang lain ya, Nak ya? Jangan hanya malaria saja. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya, bagaimana? Sudah terbuka ininya ya. Pengetahuannya sudah menambah lagi pengetahuan kita ya kan? Oke. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa lagi. Karena tadi dibuka dengan doa, maka ada baiknya kita tutup dengan doa kembali. Tadi kalau ketua kelas yang berdoa, sekarang sekretaris nyala dulu ya. Enas dulu. Pimpin dulu doa kita, Enas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Enas. Nah, oke ya, Ibu tunggu nanti tagihan tugasnya 1 minggu ke depan ya. Oke, buat sekreatif. Mungkin jangan lupa tag Facebook Ibu Noni Febrina dan IG Ibu juga Noni Febrina. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai alga. Ya, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.
Terima kasih, Bu. Ya, Terima dadah. kasih, Bu. Terima kasih Bu Noni. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Noni.